Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Alisa di sini ya untuk mengadakan Fitkat di sini. Oke, Alisa sapa untuk semua sahabat Alisa yang ada di luar ya, di luar sana. Semoga dalam keadaan sehat. Yang punya masalah diberikan jalan keluar yang terbaik. Oke, tema kartunya kali ini, bagaimana perasaan dia di saat kalian diam. Oke, dan Alisa selalu menyampaikan ini hanyalah sebuah readingan, tidak bisa dijadikan patokan 100% dalam mengambil suatu keputusan. Apapun yang Alisa sampaikan nanti tolong disikapi dengan bijak ya. Alisa selalu mengingatkan, rezeki, jodoh, maut itu adalah ketentuan Tuhan yang mutlak. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa ya. Oke. Oke, sudah ada satu kartu yang keluar. Oke, Alisa ambil kartu yang itu ya. Tentu ini tidak akan resonate ya untuk semua orang di luar sana. Oke, Alisa sudah punya 3 kartu ya. Alisa akan memakai simbol ya di sini. Oke. Yang pertama Alisa kasih strawberry ya. Pakai buah ya di sini. Yang kedua ada mawar pink, yang ketiga ada semangka. Oke. Sebelum memilih kartunya, silakan berdoa dulu dengan keyakinan kalian masing-masing kartu mana yang mewakili perasaan kalian di sini ya. Boleh mengikuti ketiganya, mungkin bisa jadi ada di file 1, file 2 atau file 3 ya. Atau memilih salah satu file yang Alisa sediakan di sini sambil melatih intuisi kalian. Oke. Sesuai dengan tema, bagaimana perasaan dia di saat kalian diam ya. Mungkin kalian tunjukkan kepada seseorang yang di luar sana ya, yang sedang berkomitmen dengan kalian ya. Intinya orang yang kalian tuju. Oke. Alisa akan mulai dengan file yang nomor 1 ya, seperti biasa. Yang nomor 3 Alisa singkirkan dulu, nomor 2 juga. Kita ke file yang nomor 1. Oke, yang memilih strawberry. Kadang ada kecut, ada manis. Oke. Alisa menshuffle kartunya dulu. Oke. Ada Queen of Pentacle. Energinya. Oke. Kalau tidak resonate, jangan dipaksakan ya. Berarti ini bukan readingan untuk kalian.
Kalau yang ingin personal reading nanti bisa melalui WhatsApp ya. Biasanya Alisa taruh di deskripsi. Oke, energinya sangat berat. Oke. Untuk yang memilih file nomor 1 ya, sesuai dengan tema, bagaimana perasaan dia di saat kalian diam. Ya, mungkin kalian pas lagi marahan atau cuek-cuekan di sini ya. Bagaimana perasaan dia di sini? Oke, Alisa bacakan dulu. Oke, Alisa tata kartunya. Di sini ya, orang yang kalian tuju di luar sana, tentunya mungkin seseorang yang kalian lagi tarik energinya di sini, mencoba kalian tarik energinya. Bisa dibilang di saat kalian diam gitu ya, dia juga kayak merasa, misalnya orang ini merasa juga ada kesedihan sih ya, kenapa kok bisa sampai terjadi hal yang semacam ini gitu, kayak jeda komunikasi karena kesalahpahaman dengan kalian. Sebenarnya dia nggak ingin sih terjadi seperti itu dengan kalian gitu. Dia lebih dibilang mikir ya, tipe pemikir juga dia. Nah, dan dia di sini berusaha mencari informasi ya, mungkin sering kepoin media sosial kalian, sering ngintipin kalian ya di sini, entah itu di WhatsApp atau di history kalian gitu. Dia mencari tahu di sini gimana situasi kalian. Intinya dia ini ya, rasa keingintahuan dia tentang bagaimana keadaan kalian di sini besar gitu. Dia mencoba untuk mencari tahu lewat sosmed kalian atau mungkin lewat teman kalian gitu ya. Dia selalu memantau di sini ya, walaupun terkadang mungkin ya kalian anggap dia udah nggak peduli gitu, tapi dia tetap memantau kalian di sini, berusaha untuk selalu ingin tahu apa yang kalian kerjakan ya, dekat dengan siapa saat ini gitu ya. Dan mungkin di satu sisi dia juga ini ya, di samping memantau kalian, dia berusaha untuk bekerja juga ya, bekerja. Mungkin dia juga punya di sini kayak secara finansial mungkin belum stabil gitu ya. Jadi dia bekerja keras di sini ya, yang Alisa lihat gitu. Kalau tentang perasaan dia di sini ada kartu The Empress ya. Dari kartu yang keluar juga, dianya selalu mencari tahu ya. Jadi dia tetap gini ya, mungkin nggak mengurangi sih perasaan dia gitu ke kalian gitu. Apakah dia itu ingin meninggalkan kalian sebegitu cepat gitu? Nggak ada pikiran dia yang seperti itu ya. Dia lebih kayak lebih mempertimbangkan di sini, mungkin ingin memperbaiki gitu ya, karena ada jarak di sini yang cukup memang kadang pada saat kalian diam gitu ya. Dia berusaha untuk ini ya, mencari kesempatan kembali di sini ya, melihat ada enggaknya kesempatan untuk memperbaiki lagi hubungan kalian gitu ya. Intinya iya, dia selalu mencari ini ya, kesempatan dan informasi tentang kalian ya di saat kalian diam dengan dia di sini. Itu yang Alisa lihat ya. Oke, dan di sini dia
juga merasa di saat diam dengan kalian gitu ya, dia lebih memilih untuk mungkin mengadakan perubahan dari dalam diri dia sendiri secara ini ya, mungkin bekerja keras, dengan dia ini mencoba hal-hal yang baru gitu ya, mungkin secara ini ya, secara karir dia ya, dia lebih ini untuk menghilangkan perasaan gimana apa masalah yang kalian hadapi gitu ya di saat jeda komunikasi itu. Dia berusaha untuk keluar ya, berusaha untuk keluar dari situasi, entah itu dia merasa stuck dengan kalian ya gitu. Jadi dia berusaha untuk keluar dari situasi yang kesalahpahaman tadi dengan kalian ya, bagaimana memperbaikinya. Dia mikir kok di sini ya, dia berpikir bagaimana caranya untuk membangun komunikasi yang baik dengan kalian di sini ya, karena dia juga berat meninggalkan kalian ya. Nggak ada kepikiran dia untuk pergi ninggalin kalian atau melepaskan kalian di sini. Dia nggak berpikir seperti itu di saat kalian diam ya. Dia lebih kayak apa ya, berusaha untuk ini ya, mencari kesempatan kembali ya untuk berbaikan, memperbaiki hubungan. Intinya dia begitu aktif di sini mencari tahu tentang kalian ya, mungkin stalkingin medsos kalian gitu. Dia tipenya orang yang tidak mudah untuk melupakan seseorang atau move on di sini ya, bukan orang yang mudah gitu. Dia juga nggak ini ya, mungkin kesalahpahaman yang terjadi dengan kalian di sini, entah itu perbedaan prinsip ya, atau salah satu di antara kalian tuh ada yang merasa kayak ada yang lain gitu ya. Cuman di saat kalian diam seperti ini, dia sendiri juga susah banget gitu pikiran dia ya, energi dia juga berat banget gitu ya. Jadi secara tidak langsung dia juga menarik energi kalian gitu. Kaliannya juga suka ingat di sini dengan dia dan tidak fokus karena dianya sendiri juga ini ya, energinya itu nyambung dengan kalian di sini ya. Dia selalu berusaha untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan kalian di sini ya. Selalu melihat kesempatan ya, kapan waktunya gitu. Dia berpikir di sini apakah masih ada kesempatan lagi untuk berkomunikasi kembali gitu. Dia kayak merasa, bisa dibilang kayak takut ya, takut mungkin kehilangan, karena dia di sini nggak ini ya, nggak ada kepikiran untuk meninggalkan gitu ya, karena perasaan dia di sini cukup besar sih kepada kalian ya. Semoga dianya juga ini ya, kalau seandainya ada permasalahan gitu, dianya juga bisa berpikir lebih dewasa gitu. Seandainya apa yang tidak kalian senangi atau nggak nyaman gitu bagi kalian, kalian utarakan aja ke dia gitu. Itu lebih baik ya, karena yang terlihat di sini dia masih perhatian gitu ya dengan kalian di sini. Perasaan dia ya di saat kalian diam. Sebenarnya dia tuh kayak nggak betah gitu ya, lama-lama kalian diamkan tuh sebenarnya dia nggak betah gitu. Dia ingin kayak ada perubahan nih gitu, cepat ada perubahan, mungkin kesalahpahaman cepat bisa kelar gitu di antara kalian gitu, nggak usah terlalu lama gitu ya. Bagi dia mungkin suatu hubungan gitu ya, selalu ada kesalahpahaman tuh hal yang wajar seperti itu. Jadi orangnya cukup dewasa sih yang kulihat ya, cukup dewasa gitu.
menyikapi kalian diam itu cukup dewasa. Cuman kalian di sini yang mungkin kayak agak apa ya, ya sikap manja gitu ya. Kalau kalian ini seorang feminim ya, kalau ditunjukkan untuk seorang maskulin ya. Kalau ini maskulin, kalau ditunjukkan untuk seorang feminim di luar sana gitu. Dia selalu memantau medsos kalian di sini ya, selalu mencari tahu gitu ya. Emang yang di sini terlihat sering emosi yang tidak stabil sih ya, antara entah kalian entah dia ini ya, yang tiba-tiba ada aja yang dibikin ribut gitu, ribut-ribut kecil gitu, yang kadang bikin hari kalian tuh bete gitu ya. Seharusnya masalah kayak kecemburuan gitu ya, tapi itu wajar sih ya, namanya suatu hubungan. Kalau tidak ada masalah pasti kan tidak ada pendewasaan seperti itu ya. Karena dewasanya suatu hubungan di saat kita punya masalah, kita sanggup atau tidak gitu menyelesaikan masalah itu, atau kita pergi dari masalah itu, menghindar gitu. Kalau sudah menghindar tuh berarti kurang dewasa gitu ya. Orang terlihat dewasa di saat dia menghadapi masalah dalam suatu hubungan. Bisa kalian lihat itu. Oke, Alisa shuffle lagi kartunya. Kartu apa lagi yang kalian dapatkan untuk yang memilih file nomor 1? Di dalam suatu hubungan. Oke, di bawah sedikit enjoy ya. Di bawah sedikit enjoy. Dirilekkan pikirannya, tetap berpikir positif ya untuk yang memilih file nomor 1. Oke, seperti kartunya sudah keluar lagi ya. Dia tidak betah ya berlama-lama marah dengan kalian. Di sini dia pingin cepet, seperti ada perubahan gitu, perubahan yang tadinya mungkin kalian stuck begitu ya, berkomunikasi kembali gitu. Memang di sini kayak bisa dibilang hubungan kalian ini kuat gitu ya. Hubungan kalian ini satu dengan yang lain tuh sebenarnya kuat gitu ya. Rasa kalian juga kuat walaupun begitu banyak kadang ada masalah ya, gesekan kecil di dalam hubungan kalian, tapi tetap bisa menyelesaikan di sini ya. Walaupun sedikit butuh waktu, kembali bersama lagi terlihat ya. Kalau dibilang on off, iya juga gitu. Cuman di sini energinya cukup tenang sih ya kalian dengan dia gitu. Mungkin ini kayak kesalahpahaman yang seperti kayak sedikit bumbu ya di dalam suatu hubungan gitu. Biasa kalau yang feminim agak manja di sini kulihat ya, dan kalau yang ini maskulin gitu, dia sedikit tipe pecemburu sih ya, tipe pecemburu gitu. Bukan sedikit posesif ya. Ya mungkin bisa dibilang dia sedikit posesif, mungkin posesif ya. Walaupun kalian nggak ada komunikasi gitu, dia tahu aja gitu ya apa yang kalian lakukan di sini gitu. Dia berusaha untuk balik cepet nih gitu, nggak berlama-lama untuk marahan gitu, karena dia punya perasaan yang besar terhadap kalian di sini. Jadi untuk melupakan kesedihan dia gitu di saat kalian nggak berkomunikasi di sini ya, untuk melupakan kesedihan ini, dia lebih baik untuk fokus ke pekerjaan dia ya, itu aja. Oke, mungkin kalian bisa di sini bisa lihat dengan ini ya, water sign di sini mungkin ada Scorpio ya, ada Cancer di sini, ada juga mungkin Leo ya.
Leo kalau lagi ada masalah sama pasangannya, bisa jadi dia itu lebih fokus ke pekerjaan gitu ya. Oke, hanya ini aja yang bisa Alisa sampaikan. Jika ada kata Alisa yang salah, Alisa meminta maaf ya. Tetap semangat untuk yang memilih file nomor 1. Bagaimanapun permasalahan kalian, dia tetap pantau kalian kok dari jauh ya, dari sosmed, dari teman kalian. Dia tetap kok mencari tahu tentang kalian. Oke. Jadi untuk yang masih sayang, semoga tetap langgeng ya hubungannya. Yang namanya suatu hubungan pasti ada masalah. Alisa selalu mengingatkan itu ya, karena di pendewasaan suatu hubungan yaitu adalah adanya masalah. Oke. Sekarang Alisa ke file yang nomor 2 ya. Nomor 2 ya, yang di ini mawar oren ya, mawar oren sesuai dengan tema ya, sesuai dengan tema bagaimana perasaan dia di saat kalian diam itu paling, didiamkan itu paling gak enak banget gitu, apalagi dicuekin. Kalian tentu tahu ya gimana rasanya gitu kan. Tapi orang yang kalian tuju di sini terlihat dia punya kontrol ya atas dirinya gitu. Dia lebih dewasa dari kalian ya. Dia lebih dewasa dari kalian. Bisa mengendalikan emosional dia ya. Sehingga dia stabil ya. Stabil di saat walaupun kalian diam, dia tetap merasa stabil gitu. Ya, mungkin dia lebih cenderung ini ya, melakukan usaha gitu ya, untuk mungkin meluluhkan hati kalian lagi gitu. Intinya dia nggak diam aja gitu. Di saat kalian diam di sini, dia nggak diam gitu. Dia tetap ada usaha untuk berbaikan nih gitu dengan kalian ya. Dan dia juga pasti mengurangi ini ya, oke, Alisa tata dulu di sini. Ya, di saat dia diam dengan kalian, dia berusaha untuk memperbaiki dirinya sih ya. Perbaiki diri di sini. Alisa shuffle kartunya dulu. Dan dia tahu gitu, diamnya kalian tuh paling ini ya, nggak lama gitu. Dia udah kayak tahu banget gitu karakter kalian di sini ya, di saat ngambek kayak gimana gitu. Jadi dia bisa menstabilkan ini dia ya, emosional dia ya di sini. Karena dia dewasa sih orangnya ya. Kalian yang tarik energinya di sini lebih kayak merasa banyak ini ya yang kulihat. Ya kulihat di sini sering ngajakin ribut itu
ya sering mencari keributan tuh malah kaliannya di sini. Kalau dianya sih mah santai, apa entah itu orangnya terlalu pasif atau bagaimana ya. Oke, nah di sini terlihat kaliannya yang kurang stabil gitu. Kalau dianya sih stabil aja, di saat kalian diam dia berusaha kok masih berdiri dengan ini ya, di posisi dia dengan tegak gitu ya, dengan kepercayaan diri dia gitu, bisa mengambil ini ya, kontrol emosi untuk dirinya gitu. Dan dia juga nggak sampai terpengaruh yang namanya di dalam bidang pekerjaan dia jadi terbengkalai, malah dia itu kayak melakukan suatu usaha yang keras, dia lebih fokus gitu ya dengan kehidupan dia gitu, dengan hari-hari dia di sini. Malah kalian sendiri yang malah kayak sedikit merasa dia ini kok cuek gitu, kok malah diam. Itu bukannya dia ini ya panik atau apa gitu ya, dia santai aja gitu ya. Mungkin karena tahu gitu kalian di sini nggak, kalau marahnya itu nggak lama gitu ke dianya itu ya. Dan ini sih cenderung kalian yang kadang ngechat dia duluan di sini, mungkin terlihat ya, tapi ini tentu tidak resonate ya untuk semua orang di luar sana gitu ya. Jadi dia stabil aja ininya dia, pemikiran dia ya, dia tenang di sini pembawaannya, karena mungkin rasa sakit kalian itu dia kira itu cuman sementara gitu ya, marahnya kalian tuh nggak lama gitu. Jadi dia tetap ya stabil dengan keadaan dia ya, karena mungkin dia ini paham gitu ya, dia paham yang namanya karakter kalian tuh, dia sudah paham gitu ya. Kadang ngambek, kadang nanti juga baik-baik sendiri gitu. Dia nggak mengambil hati sih sikap kalian yang seperti ini gitu. Dia cukup tenang dan cukup memahami apa yang kalian rasakan gitu. Apa entah kalian itu protes masalah waktu ya, komplain masalah waktu, apa ini masalah pertemanan gitu kan. Kalian merasa kayak mungkin sedikit jealous gitu ya dengan seseorang mungkin yang dekat dengan dia gitu. Cuman dia ini ngerti gitu, apa yang kalian maksud itu ngerti gitu. Walaupun dia itu ingin mengatakan sesuatu dengan kalian gitu, nggak seharusnya nih begini, cuman dia itu bisa tahan ya, bisa tahan kata dia untuk tidak nyakiti perasaan kalian di sini. Dia orang yang cukup bijaksana aku lihat ya, cukup bijaksana aku lihat. Dan di saat marah dia memilih untuk tenang ya, tidak membuat masalah baru lagi dengan kalian gitu ya. Jadi diam sama diam gitu ya, diamnya dia itu bukan cuek, malah dia itu kayak mau nenangin diri nih dari kalian gitu ya, mau nenangin diri dari kalian, dari ini ya, dari rasa marah kalian gitu intinya. Karena dia tahu gitu kalian tuh belum stabil secara emosional di sini. Jadi menurut aku energi dia bagus sih, karena dia stabil di sini. Jadi nggak mudah untuk apa ya, menghakimi kalian gitu ya. Diamnya dia berarti kalau kalian chat nggak dibales sama dia gitu, karena dia memilih diam gitu untuk ini ya, menghindari kesalahpahaman yang lebih lagi dengan kalian gitu. Cuman kan pasti ada waktunya kalian komunikasi kembali gitu ya. Energi dia cukup bagus di sini,
selalu orangnya selalu berpikir positif sih yang kulihat ya. Dia selalu berpikir positif gitu. Dia juga sayang dengan kalian di sini kulihat ya. Cuman yang namanya hubungan pasti selalu ada kesalahpahaman gitu, rentan gitu, karena rasa takut kehilangan gitu. Itu wajar, jealous ya. Jadi dia pahamilah gitu apa maksud amarah kalian gitu, apa maksud diamnya kalian di sini gitu. Oh mungkin dia sedang ini sama aku gitu, dia paham gitu, dia paham soal itu gitu. Dan nggak harus dia itu apa ya, menghakimi kalian kembali gitu. Mungkinkah dia melakukan kesalahan gitu, apa yang kalian gak suka dari dia gitu, dia paham itu. Cuman mungkin kalau untuk suatu perubahan gitu ya, kalau itu kalian tuntut dari dia, mungkin butuh proses ya dia untuk memberikan yang terbaik untuk kalian di sini ya. Dia cukup stabil ya secara emosional di sini. Mungkin kalian bisa ini dengan Taurus di sini ya, dengan Cancer, dengan Pisces, bisa kalian di sini. Kalau energinya ini resonan, berarti ini readingan untuk kalian. Walaupun tidak ada zodiak yang Alisa sebutkan di sini ya. Walaupun tidak ada zodiak kalian, dia adalah orang yang tetap stabil di saat kalian marah di sini ya. Emosinya selalu stabil. Dia nggak mau menyaingi emosi kalian, mungkin yang kadang moodnya naik turun gitu ya. Kalau semuanya, dua-duanya moodnya naik turun seperti itu, jadi hubungan nggak bisa bertahan dengan lama di sini ya. Harus ada keseimbangan, yang satu marah, yang satu mengalah gitu ya. Walaupun dengan sikap seseorang itu kadang mengalahnya itu berbeda. Ada yang diam, ya ada yang juga menasehati. Orang cenderung itu dalam suatu hubungan punya cara masing-masing untuk mengekspresikan cintanya. Nggak bisa dibilang dia diam, tidak ada bicara berarti dia seperti ini, tidak bisa di ini ya. Kadang orang butuh waktu untuk mengutarakan apa yang ingin dia katakan biar tidak menyinggung pasangannya, seperti itu ya. Jadi hanya ini aja yang bisa Alisa sampaikan ya. Semoga langgeng untuk kalian yang memilih file nomor 2, karena dia juga sayang dengan kalian di sini. Cuman emosinya kadang salah satu ada yang tidak stabil ya, tapi dibantu dengan pemikiran yang positif di sini dianya ya. Kalau di saat kalian diam, dia lebih lari kepada hal-hal yang positif di sini tentang pekerjaan dia di sini ya, bukan malah mencari sesuatu yang menambah masalah di sini. Oke. Cukup sikap yang bijak ya. Kadang ada seseorang yang sudah punya masalah dengan pasangannya malah nambah masalah, mencari masalah dengan yang lain. Kan malah tidak menghargai pasangannya. Ada yang seperti itu ya. Kalau sifatnya dia diam dan lari kepada hal yang positif, itu sangat bagus. Karena itu akan menjadi suatu kebiasaan di saat kalian sudah menikah nantinya. Oke, sekarang Alisa ke file yang nomor 3, yang memilih semangka ya. Ini Alisa memakai semangka ya hari ini. Oke, sesuai dengan tema, Alisa shuffle kartunya dulu. Ada kartu The Strength ya. Mungkin butuh kesabaran ya untuk hubungan ini gitu ya. Kalian mungkin harus ada kesabaran gitu. Sampai mana ke Alisa sabar? Sampai kita ini ya, semasih kita bernapas. Kalau bisa, kenapa tidak gitu ya. Rasa sabar itu harus dimiliki ya. Oke, di saat kalian
kalian diamkan dia ya. Apa yang dia lakukan di sini? Bagaimana perasaan dia gitu. Oke. Ada kartu The Justice, Fight of Cups, Oke, Alisa bacakan dulu ya. Bagaimana perasaan dia di saat kalian diamkan dia ya. Saat kalian diamkan dia, di sini terlihat dia berusaha untuk ini ya, untuk sabar menghadapi situasi ini ya. Karena terlihat di sini selain masalah dengan kalian di sini ya, dia juga berusaha untuk menyimbangkan kehidupan dia di sini ya. Jadi merasa cukup ini ya, cukup beban juga ya, cukup beban juga, kayak ada suatu penyesalan mungkin di sini terlihat ya. Di saat kalian diam ya, kayak ada penyesalan gitu, karena bukan dari hubungan kalian aja ya, di sini dia kayak ada masalah lain juga terlihat ya, karena orang yang kalian tuju ini masih dibilang mungkin belum seimbang ya, belum seimbang yang Alisa lihat di sini ya. Entah itu secara finansial mungkin ya, dan lebih bisa dilihat orangnya ini ya, bersikap selalu sedikit mau mendominasi kalian ya, mendominasi kalian. Apakah dia ini bisa dibilang tipe egois gitu? Itu hanya kalian yang tahu ya. Apakah mungkin dia ini sedikit egois gitu terhadap kalian, sehingga kalian kayak sedikit ini ya, pengen ngasih supaya dia itu ngerti gitu ya, apa yang kalian mau gitu. Cuman di sini dianya itu kalau untuk sadar gitu ya, untuk sadar gitu kesalahan dia gitu, kayaknya masih ini ya, masih belum ngerti dia ini apa yang kalian mau gitu, kenapa kalian diam gitu, dia masih belum ngerti. Kalau enggak kalian yang ngomong gitu secara langsung dengan dia gitu ya, bisa dibilang dia itu sedikit kurang peka ya dengan apa yang kalian inginkan di sini. Jadi kalau kalian nggak bicara di saat kalian ada masalah dengan dia gitu, dia ini nggak akan ngerti gitu loh apa yang kalian mau. Jadi harus dikasih tahu gitu ya, harus kalian utarakan dulu gitu, baru dia akan ngerti, baru kalian akan mendapatkan kayak suatu apa ya dibilang di sini ya, balasan gitu dari perasaan kalian gitu ya. Mungkinkah kalian itu kayak marahnya kalian itu
mungkin karena dia itu mau menang sendiri gitu, karena dia di sini sepertinya juga tidak tidak bisa menerima kesalahan dia gitu, tidak bisa menerima kesalahan apa yang dia lakukan gitu ya. Selalu menolak jika kalian mengatakan kalau dia itu salah atau dia kayak mencari suatu pembenaran sendiri ya. Akhirnya kalian sendiri yang merasa sakit di sini ya. Merasa sakit sedangkan dia sendiri masih kayak belum mengerti ya. Dan belum paham gitu loh apa yang kalian mau gitu dari dia gitu. Karena bisa dibilang orangnya kurang peka di sini, makanya ada kartu mungkin kalian disuruh untuk sabar di hubungan ini, butuh suatu kesabaran gitu ya. Kalau kalian ingin bertahan hubungan ini memang butuh ekstra sabar gitu, karena kalian mungkin sedang sedang bersama dengan seseorang yang belum stabil gitu ya, secara emosi, secara kedewasaan dia belum ada juga di sini ya. Jadi kalian lebih kayak merasa sakit sendiri akhirnya di sini ya, merasa sakit sendiri. Dia lebih lebih mementingin apa yang dia mau gitu, nggak mendengar apa yang kalian inginkan gitu. Jadi kalian butuh suatu tindakan kalian di sini ya, karena kalau di sini mengambil suatu keputusan, artinya suatu tindakan, entah itu berbicara dengan tegas dengan dia, mau aku begini gitu. Jadi kalian nggak mengutarakan, jadi dia nggak paham gitu loh apa yang kalian mau di sini ya. Kalau di saat diam ya dia merasa dia itu masih dalam posisi yang benar gitu. Nah, ini masalahnya seperti ini, dia merasa di posisi yang masih benar di sini ya. Masih kayak nggak mengerti di mana salah dia gitu. Masih kayak merasa dia benar sendiri di sini. Nah, kalian yang merasa akhirnya sakit dengan hubungan yang seperti ini gitu. Ini kok nggak ada perubahan, nggak ada effort baiknya gitu, untuk mungkin bisa dibawa ke lebih yang yang lebih serius gitu. Karena secara ini dia belum stabil ya, Bunda bisa bilang ini belum stabil, dia belum bisa bijak ya. Dan di sini energinya mungkin butuh suatu kayak belajar lebih dari hubungan ini ya. Mungkin orang yang kalian tuju ini dia butuh belajar sesuatu yang lebih ya, bagaimana caranya menghargai hubungan, bagaimana memperlakukan seseorang dengan baik, orang yang dia cintai ya. Karena di dalam suatu hubungan ini bukan teori aja gitu, juga harus ada tindakan seperti itu ya, entah itu secara sikap ya, secara emosional juga gitu ya, harus ada perubahan. Dia butuh banyak belajar untuk menjadi orang yang lebih bijak di sini. Jadi memang dibutuhkan kayak kesabaran ya untuk hubungan ini ya. Perasaan dia ya masih merasa benar gitu, bisa dibilang egonya tinggi, bisa juga orangnya masih belum dewasa ya. Kalau ini tidak resonan berarti ini bukan readingan untuk kalian ya. Dia harus lebih belajar untuk menghargai seseorang yang sudah menyerahkan hati ke dia ya. Dia harus belajar ya tentang lika-liku suatu hubungan ya, tentang bagaimana proses suatu hubungan. Dia harus belajar itu, masih dalam tahap belajar. Terkadang umur seseorang tidak tidak menjamin orang menjadi dewasa gitu.
Dan hubungan ini terlihat erat ya, kaitannya masih erat banget gitu, perasaan kalian ke dianya juga, walaupun dia itu kayak bisa dibilang menyebalkan mungkin bagi kalian gitu ya. Cuman di sini kalian terlihat on off juga dengan dia gitu, pasti kembali lagi on off gitu ya, tetap ada komunikasi kembali gitu ya, karena hubungan ini ada kekuatan ya, mungkin chemistry terlalu di hubungan ini cukup kuat ya, karena kalian di sini investasinya pada hubungan ini ya, kalau dari soal perasaan lumayan ya, bisa dibilang lumayan besar gitu, investasi perasaan kalian ke dia di sini lumayan besar ya. Perasaan mengalir apa adanya di sini ya. Jadi walaupun ada kekurangan, ada dia sedikit egois, menyebalkan gitu ya, hubungan ini tetap kuat dan tetap menyatu. Ya walaupun di sini kadang ada jeda gitu ya, karena hubungan ini cukup kuat yang kulihat ya. Oke, memang butuh proses untuk suatu pendewasaan ya. Kadang diam itu iya bikin apa ya, orang mungkin bisa berpikir lebih bijak gitu ya. Namanya orang selalu berproses ya, berproses untuk menjadi lebih baik ya. Kesempatan juga untuk seseorang itu juga bisa diberikan ya, jika dia ada itikat baik untuk mengadakan suatu perubahan, kan tidak masalah gitu, selama kalian masih saling menginginkan gitu. Kalau di antara hubungan ini sudah tidak ada yang balance gitu, maksudnya tidak menginginkan, yang satu menginginkan yang satu enggak, berarti ini kan sudah tidak sehat, berarti bisa diputuskan gitu ya, maksudnya ini ulang ya, dipikirkan ulang apakah untuk bertahan ataukah ini bisa dilanjutkan kembali, karena yang namanya perasaan tuh sulit banget diatur bun ya, bunda tahu itu ya, sulit banget. Tapi kalau fashionnya salah gitu untuk kedepannya ya, hubungan ini ya harus diputuskan secara bijak ya, karena jujur banyak yang mengalami seperti ini walaupun sudah disakiti, berada di dalam hubungan yang tidak sehat, tetap masih bertahan karena tanda kutip perasaan yang tidak bisa dibohongi. Oke, dan itu juga bunda mengerti sekali. Tapi sampai kapan gitu ya, pola pikir perubahan dimulai dari pola pikir kita kembali ya, untuk kehidupan yang lebih baik ke depannya gitu ya, karena semua kalian yang menjalani gitu. Oke, bunda ya cuman membimbing aja di sini. Oke, kalau cocok ya diambil ininya ya, kalau tidak cocok ya diabaikan saja seperti itu. Oke, mungkin di sini bisa ada Capricorn ya, bisa ada Aquarius, dan bisa juga ada ini di sini Gemini ya. Oke, salam untuk kalian yang sudah selalu mendukung channel bunda di sini. Bunda mengucapkan terima kasih banyak. Jika ada kata-kata bunda yang salah, tolong bantu bunda untuk dimaafkan ya, karena bunda juga banyak salah di sini. Oke, salam santun, semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.